Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Al-ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita lanjutkan lagi sesi kedua kajian kitab Al-Qawaid Al-Arba', 4 kaidah dalam mengenal tauhid dan syirik. Kita di sesi kedua ini sudah masuk di kaidah pertama. Setelah tadi kita sudah selesai dari pendahuluan yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, yang isinya alhamdulillah ada berupa doa dari beliau untuk kita. Kemudian juga ada penjelasan terkait dengan millah Nabi Ibrahim. Dia adalah millah yang Hanafiyah, millah yang lurus. Ya. Terus kita juga sedikit menjelaskan makna ketaatan. Kapan seorang itu disebut sebagai seorang yang taat. Kemudian sekarang kata beliau rahimahullah, al-qaidatul ula. Kaidah yang pertama, an ta'lama annal kuffar alladhi qatalahum Rasulullah mukirruna bi anna Allah ta'ala huwal khaliq al-mudabbir wa anna dzalika lam yudkhilhum fil Islam. Masya Allah. Ini kaidah yang harus kita tahu supaya kita bisa bedakan mana orang muslim dan mana orang yang belum masuk dalam Islam. Kata beliau, kaidah yang pertama adalah kamu mengetahui bahwa orang yang dianggap kafir, yang diperangi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka mengakui, mereka meyakini bahwa Allah itu pencipta, Allah itu pengatur. Tapi bersamaan dengan itu, kata beliau, mereka belum masuk dalam Islam. Ini Masya Allah. Ya, kalau kita belum tahu, ini ilmu bagi kita. Jadi yang Rasulullah perangi di masa beliau, orang musyrikin, apakah yang ada di Mekah ataupun di sekitar Mekah, demikian pula di sekitar Madinah. Mereka yakin, mereka mengetahui dan mengakui bahwa Allah itu pencipta, Allah itu pengatur. Tapi Rasul perang. Rasul perang melawan mereka. Rasul kita memerangi mereka. Ini menunjukkan bahwa mengaku Allah pencipta, pengatur, itu belum memasukkan seorang dalam Islam. Kalau kita bertanya kepada orang yang bukan Islam, kita bertanya, siapa penciptamu? Ketika dia bilang Allah. Siapa pemberi rezekimu? Allah. Siapa yang mengatur kehidupanmu? Allah. Itu belum memasukkan dalam Islam. Karena kenapa? Orang yang diperangi oleh Rasulullah juga mengakui itu. Apa buktinya? Beliau sebutkan dalilnya. Dikisahkan dalam Al-Quran. Kata beliau, wad dalilu qauluhu ta'ala. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala. Qul,
katakan Muhammad. Ini kan cerita di masanya Nabi. Katakan Muhammad. Man yarzuqukum minas sama'i wal ardh. Siapa yang memberikan kalian rezeki dari langit dan bumi? Itu pertanyaannya. Katakan kepada mereka orang musyrik. Siapa yang memberikan rezeki kepada kalian dari langit dan bumi? Amman yamliku sam'a wal absar. Siapakah yang memiliki pendengaran dan penglihatan? Ammay wa may yukhrijul hayya minal mayyit. Siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati? Wa yukhrijul mayyit minal hayy. Dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Artinya, siapa yang menghidupkan dan yang mematikan? Coba tanya kepada mereka. Wa may yudabbirul amra. Siapakah yang mengatur seluruh urusan? Apa kata Allah? Kalau kamu bertanya kepada mereka dengan itu pertanyaan. Fasayakuluna Allah. Mereka akan bilang Allah. Berarti mereka punya keyakinan. Allah yang menghidupkan dan mematikan. Allah yang memberinya rezeki. Allah yang mengatur seluruh urusannya. Mereka yakin itu. Makanya Allah katakan, fakul afala tattaqun. Katakan, kenapa kalian tidak bertakwa? Tidak bertakwa. Ini Masya Allah. Jadi mereka mengaku ini, tapi Nabi perang melawan mereka. Dan kita harus pahami bersama, tidak boleh memerangi orang Muslim. Sekarang Nabi perangi, itu menunjukkan mereka apa? Kafir, belum masuk Islam. Belum masuk Islam. Dengan kaidah yang pendek, bahwa tauhid itu tidak cukup mengaku rububiyahnya Allah. Rububiyah namanya itu pencipta, pengatur, penguasa, yang menghidupkan, yang mematikan. Itu namanya rububiyah. Itu namanya belum tauhid. Tauhid itu kalau kita mengaku uluhiyah. Kalau kita meyakini tidak ada yang berhak disembah, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekedar mengaku penciptamu siapa? Allah. Yang memberikan kamu rezeki Allah, itu belum tauhid. Ini harus kita pahami. Ini harus kita pahami dari kaidah yang pertama ini. Dari kaidah yang pertama ini. Bahwa sekali lagi kita mengaku bahwa Allah pencipta, pengatur, penguasa alam semesta yang menghidupkan dan yang mematikan, itu belum cukup untuk memasukkan kita ke dalam Islam. Itu belum cukup untuk memasukkan kita ke dalam Islam. Bahkan ada pertanyaan lain di ayat yang lain. Allah katakan kepada nabinya, Kul, katakan Nabi Muhammad, Man rabbus samawati sab'a wa rabbul arsyil azim. Siapakah Robnya langit yang 7? Dan siapakah Robnya arsy yang agung? Saya kuluna lillah. Mereka akan bilang, itu milik Allah. Itu milik Allah. Sama, jadi jawabannya Allah yang punya. Tapi masalahnya adalah Nabi SAW memerangi mereka sama. Nabi memerangi mereka. Ini menunjukkan sekali lagi sama tadi. Iya. Sama tadi bahwa hanya mengaku tauhid rububiyah, mengaku Allah pencipta, pengatur, penguasa, yang menghidupkan, yang mematikan, itu adalah bukan tauhid yang memasukkan kita ke dalam Islam. Iya, itu dalam Islam. Karena kenapa? Kata para ulama, tidak ada seorang pun di dunia ini yang mengaku kalau dia pencipta. Tidak ada. Tidak ada sama sekali. Kita mau keliling di dunia ini yang mengaku pencipta selain Allah, tidak ada.
Yang mengaku yang memberikan rezeki selain Allah, tidak ada. Yang mengaku bisa menghidupkan dan mematikan, tidak ada. Kecuali orang yang sombong saja. Seperti Firaun. Firaun, orang paling sombong. Iya, dia berkata, ana rabbukumul a'la. Saya Rob kalian. Yang paling tinggi. Itu Firaun. Itu adalah Firaun. Tapi itu karena kesombongannya. Karena Allah bilang, dia yakin. Dalam hatinya tidak ada yang bisa mencipta, mengatur. Kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma kenapa dia bilang begitu? Kesombongannya. Yang membuat dia berucap seperti itu. Yang membuat dia berucap seperti itu. Iya. Ini bahkan ya orang-orang yang memang jelas menyembah patung. Menyembah patung. Kita melihat di kaumnya Nabi Ibrahim, mereka kan menyembah patung. Ya, bahkan dia membuat patungnya, diantaranya adalah ayahnya Nabi Ibrahim sendiri, Azar. Azar. Ketika Nabi Ibrahim menghancurkan patung mereka, Nabi Ibrahim sisakan yang paling besar. Ketika mereka tahu bahwa ini adalah yang menghancurkan, ada yang curiga bahwa ini Nabi Ibrahim, ini Ibrahim. Karena ada yang katanya tidak ada yang menyebutkan bahwa Tuhan kita ini adalah jelek kecuali dia. Dia panggilan Nabi Ibrahim. Dia bertanya, kamu yang menghancurkan ini? Apa kata Nabi Ibrahim? Coba tanya itu yang besar. Yang dah hancur. Jadi itu Nabi Ibrahim bilang, coba tanya itu yang besar yang dah hancur. Siapa tahu dia tahu. Abraham bilang, bukan tahu bahwa ini dia tidak tahu apa-apa. Dia tidak bisa berbicara. Jadi mereka sadar sendiri. Mereka sadar itu. Iya, cuman karena mereka ada syubhat, nanti akan ada kaidah nanti. Mereka anggap itu sebagai pemberi syafaat yang mendekatkan mereka kepada Allah. Yang mendekatkan mereka kepada Allah. Tapi intinya adalah kaidah pertama ini, kenapa ini tidak membuat orang jadi Islam, jadi Muslim? Karena tidak ada orang yang tidak mengakui ini. Ini semua orang tahu. Tidak ada orang menentang bahwa Allah itu bukan, Allah itu adalah pencipta, tidak ada. Semua orang itu meyakini itu. Meyakini. Jangan ya orang yang belajar, orang tidak belajar pun kalau kita bertanya, siapa yang penciptamu? Dia pasti bilang Allah. Iya. Cuman pengakuan ini tidak dianggap Muslim. Kecuali dia lanjutkan. Ketika dia sadar Allah penciptanya, oh berarti saya harus sembah. Allah yang memberinya rezeki, berarti saya harus mensyukuri pemberiannya dengan cara menyembahnya. Ketika dia sadar dia menghidupkan dan mematikannya, berarti saya harus sembah yang menghidupkan saya dan yang mematikan saya. Ini nanti baru dianggap Muslim. Artinya dia lanjut dengan tauhid apa? Uluhiyah. Namanya tauhid uluhiyah, tauhid ubudiyah, penghambaan. Pernyataan bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk diibadahi. Tidak diduakan karena dia pencipta kita. Tidak diduakan karena dia pemberi rezeki kita. Nabi SAW memasukkan kejahatan paling besar adalah ketika kita tahu Allah mencipta kita, kemudian kita duakan dengan yang lain. Allah yang memberi kita rezeki, Allah yang menciptakan, terus yang kita sembah yang lain. Ini kejahatan paling besar. Ya, kejahatan yang paling besar. Ketika belum menjelaskan dosa besar, belum berkata, anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Dosa yang sangat besar itu adalah kamu menjadikan untuk Allah itu tandingan sementara dia penciptamu. Dia yang mengadakanmu di dunia ini, tapi yang kamu sembah, sujud, ruku kepadanya, malah selain Allah. Ini kejahatan paling besar. Karena secara fitrah manusia, kalau ada orang berbuat baik kepada kita, pasti kita akan, iya kan? Pasti kita akan berterima kasih kepada yang berbuat baik kepada kita. Ini manusiawi, sesama kita. Apalagi ini yang kebaikannya tidak ada samanya dengan
kebaikan yang makhluk beri kepada kita. Tidak ada sama sekali yang sama dengan pemberiannya. Allah memberi tidak harap kita balas. Iya. Allah memberi dengan pemberian orang yang tentunya tidak ada takut miskin. Iya. Allah memberi semuanya. Allah Subhanahu wa taala memberi semuanya. Maka kejahatan besar kita menduakannya padahal kita sadar Dia yang menciptakan kita. Dia yang menciptakan kita. Makanya di antara kisah yang paling bagus adalah kisah Islamnya Jubair ibn Mut'im. Jubair ibn Mut'im. Dia ini orang musyrik. Seperti orang musyrikin yang lain. Tapi Nabi SAW dia pernah lewat. Ini Jubair ibn Mut'im. Dia lewat saat Nabi sholat maghrib. Saat Nabi sholat maghrib. Nabi membaca surat At-Tur. Pada saat dia lewat. Nabi sampai kepada ayat. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah mereka dicipta tanpa sesuatu apapun? Yaitu tanpa ada mengadakan dia langsung ada tiba-tiba. Atau mereka sendiri mencipta diri. Jadi dua perkara yang dinyatakan di dalam surat ini. Apakah mereka ada secara tiba-tiba tanpa yang mengadakan, atau mereka yang mengadakan dirinya sendiri? Itu pertanyaan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Ya tidak mungkin kita tiba-tiba ada tanpa ada yang mengadakan. Tidak mungkin. Tidak mungkin kita menciptakan diri kita sendiri. Kita juga yang ada, kita juga yang buat diri kita. Tidak mungkin. Dua ini tidak mungkin. Jawabannya pasti kita tidak ada dengan sendirinya. Pasti bukan kita yang adakan diri kita. Pasti ada yang mengadakan. Maka Jubair ibn Mut'im bilang, kada qalbi ayatir. Hampir hatiku terbang. Mendengar ini ayat. Artinya apa? Mendengar ulang bahwa Allah penciptamu. Itu mengharuskan kita beribadah kepada-Nya. Langsung dia masuk Islam. Karena itu. Hanya sekadar mengakuinya. Tanpa masuk Islam. Tanpa mengaku bahwa Allah satu-satunya yang disembah, yang diibadahi. Ini belum membuat seorang itu masuk ke dalam Islam. Belum membuat seorang itu masuk ke dalam Islam. Ini kaidah yang pertama. Kaidah yang kedua, kata pula al-qaidatu tsaniyah. Ini penting sekali ini kaidah yang kedua ini. Karena berisi subhat. Kenapa bisa ada orang yang beribadah kepada selain Allah? Padahal jelas-jelas dia mengaku Allah penciptanya. Allah pemberinya rezekinya. Tapi kenapa dia masih minta ke orang lain? Minta ke sungai, minta ke laut, minta ke kuburan, minta ke pohon. Kenapa ini? Ini subhat. Kata pula al-qaidatu tsaniyah. Kaidah yang kedua. Annahum yaqulun. Ketahuilah bahasanya mereka berkata, orang-orang musyrik. Ma da'unahum. Kami tidak berdoa kepada mereka. Wa tawajjahna ilaihim. Kami tidak mengarah. Menghadap kepada mereka. Illa li tolabil qurba wa syafa'ah. Masya Allah. Kecuali untuk mencari kedekatan kepada Allah. Dan mencari syafaat. Mencari syafaat. Ini subhat besar sekali. Kalau kita bertanya pada orang yang pergi ke pohon, ke kuburan. Kenapa kamu ke sana? Langsung saja minta kepada Allah penciptamu yang menghidupkan, matikanmu. Nah, saya ke sana. Saya ini orang bersalah. Saya ini pendosa. Saya mau mencari kedekatan lewat orang soleh. Saya mau mencari syafaat. Itu ucapan mereka dulu, ketahuilah. Bukan ucapan orang sekarang itu.
Sekarang kita dengar juga begitu. Tapi itu ucapan sudah diucapkan dari zaman Nabi. Kalau kita bertanya, kenapa kamu ke sana? Itu dia bilang. Itu yang dia katakan. Hal ini diceritakan oleh Al-Quran. Ucapan mereka ini. Belum sebutkan ayatnya. Fadalilul kurbah. Dalil kalau mereka ke sana untuk mendekatkan diri kepadanya. Qauluhu ta'ala, Allah berfirman, walladzina ittakhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Orang-orang yang menjadikan dari selain Allah sebagai walinya, sebagai penolong pembelanya. Dia jadikan selain Allah sebagai walinya. Mereka bilang, mana na'buduhum. Kami tidak beribadah kepada mereka. Illa kecuali liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kecuali dengan niat, dengan maksud untuk mereka itu mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Kami ini orang bersalah begitu. Ini orang soleh, tidak berdosa. Dia dekat kepada Allah. Jadi kami butuh perantaraan dia. Itu ucapannya. Kami butuh perantaraannya. Ini yang dikatakan oleh mereka. Orang musyrikin. Iya. Dan seperti inilah kalau antum mendebati orang yang pergi ke kuburan sekarang. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan, wa anta lamma tunaqish al-an kuburiyan. Kamu sekarang kalau kamu bertanya kepada penyembah kubur hari-hari ini di zaman kita sekarang ini. Yaqulu hadhil maqala sawa'an bisawaa. Dia akan mengucapkan ucapan yang sama seperti Quran tadi. Mirip. Tidak ada bedanya sama sekali. Persis kalau kita bertanya, kenapa kau pesan? Itu orang soleh, itu kiai, itu guru, itu begitu. Dia orang baik. Kita butuh syafaatnya di hadapan Allah. Iya, dia tidak paham. Syafaat itu untuk mendapatkannya ada syaratnya. Ada syaratnya, bukan langsung kalau saya mau syafaat langsung bisa minta pada siapa saja. Ada syafaat, ada syaratnya. Kalau tidak terpenuhi, maka tidak dikatakan syafaat yang benar. Syarat pertama, harus atas izin Allah. Syarat pertama, harus Allah izinkan. Untuk mengetahui ini diizinkan oleh Allah atau tidak, harus ada dalil. Ada enggak dalil dari Quran atau hadis? Ya, bolehnya meminta syafaat tanpa izin dari Allah. Kita pahami bersamalah hadis Nabi SAW. Beliau ya adalah termasuk yang memberikan syafaat kepada kita nanti di hari kiamat. Tapi tahukah kita apakah Nabi langsung memberikan syafaat? Tidak. Jadi beliau ketika di padang mahsyar, orang-orang lagi dalam keadaan kebingungan lamanya di padang mahsyar. Mereka mendatangi para nabi, semuanya berudzur, tidak bisa. Mereka mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, saya bisa. Maka dia pergi kepada Allah Subhanahu wa taala, bersujud, minta izin kepada Allah, dan Allah izinkan, baru dia beri syafaat. Ini menunjukkan apa? Harus ada izin dari Allah. Sekarang, ada enggak dalil yang mengizinkan kita untuk pergi minta syafaat ke kuburan si fulan, ke pohon fulan, atau laut, atau sungai? Ada enggak? Kalau enggak ada, berarti kita salah. Karena Allah berfirman, "Man alladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idnih." Tidak ada yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah kecuali atas izin dari Allah. Itu Quran. Kita sering baca itu ayat. Dan ini ayat kursi. Potongannya. Sering kita baca.
Di antara yang Allah katakan di ayat kursi adalah man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idnih. Tidak ada yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah kecuali atas izinnya. Sekarang, apakah kita sudah tulis izin? Ada izin tertulis bahwa boleh kita minta syafaat di situ. Ini syarat pertama. Syarat kedua, harus yang diberikan syafaat itu adalah ahlu tauhid. Orang yang memiliki tauhid, bukan orang musyrik. Ini harus diperhatikan syarat kedua ini. Orang yang akan mendapatkan syafaat adalah orang yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Allah berfirman, "Wala yashfa'una illa liman irtadha." Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberi syafaat kecuali kepada orang yang Allah ridhoi. Itu dia syaratnya. Allah ridhoi. Yang Allah ridhoi siapa? Kan muslim. Muslim. Adapun orang yang menyembah selain Allah, tidak ada ridho Allah padanya. Orang berdoa kepada selain Allah, tidak ada ridho Allah padanya. Maka tidak mungkin mendapatkan syafaat. Tidak mungkin. Di padang mahsyar saja nanti. Di padang mahsyar ini. Orang-orang pergi menuju telaga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi mengenal umatnya dari bekas wudhunya. Maka ada sekelompok orang dipalingkan dari telaga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi berteriak, ummati, ummati, ummati. Itu umatku itu. Ya, artinya ke sini. Kenapa diarahkan ke sana? Ke tempat lain. Maka dikatakan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu bukan umatmu. Mereka telah mengganti dan merubah setelah kamu mati, meninggal. Maka Nabi bilang, kecelakaan. Liman baddal wa ghayyar. Bagi orang yang mengganti dan merubah syariat. Ini kecelakaan. Jadi dia tidak dapat telaga saja, dia tidak bisa minum. Apalagi mau mendapat syafaat. Ini dua syarat. Ini dua syarat. Jadi sekarang dalilnya adalah karena mau mendekatkan diri kepadanya supaya dijadikan sebagai perantara. Apakah dia memang sudah dapat izin sebagai perantaranya Allah? Apakah itu orang yang diridhoi oleh Allah? Apakah kita juga yang datang, kita pastikan bahwa diri kita ini adalah orang dekat dengan Allah? Ya, orang muslim? Ini masalah. Ya, makanya mereka tadi itu, sekali lagi, mereka tadi itu yang mengatakan seperti itu, Rasul perang melawan mereka. Nabi kita memeranginya. Karena itulah hakikat kesyirikan. Menduakan Allah. Allah tidak butuh perantara. Kalau memang mau berdoa, langsung saja berdoa kepada Allah. Allah bilang dalam Al-Quran apa? Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Rob kalian berkata, berdoa kepadaku. Saya akan kabulkan. Silakan langsung minta. Langsung minta. Bahkan rinci permintaannya. Jangan bilang, mintanya bilang jika kamu kehendaki. Jangan bilang Allahumma firli in syi'ta. Ya Allah ampuni saya kalau kamu berkehendak. Tidak boleh. Bahkan tidak boleh kita bilang begitu. Bilang saja Allahumma firli. Ya Allah ampuni saya. Jangan bilang jika kamu berkehendak. Karena tidak ada yang bisa memaksa dan menahan Allah. Jika Allah ingin mengampuni kita. Iya. Allah tidak perlu perantara. Langsung saja. Apakah Allah tidak mampu mendengarkan? Sehingga kita butuh perantara. Kesalahan pertama adalah kita samakan Allah penguasa langit dan bumi dengan penguasa di dunia. Itu sudah kesalahan. Jadi mereka samakan. Di sini misalnya kita tidak bisa ketemu presiden, tidak bisa ketemu bupati, tidak bisa ketemu gubernur. Kecuali harus pakai apa? Perantara. Ini gubernur, ini presiden. Manusia yang penuh dengan kekurangan. Memang butuh perantara. Allah tidak butuh. Allah maha sempurna. Allah maha sempurna. Allah maha mendengarkan semua keluh kesah kita. Bahkan Allah tahu. Allah maha tahu. Apa yang jiwa kita ini bisikan dalam diri kita sendiri. Apa yang kita bisikan. Apa yang kita inginkan dalam hati. Allah tahu. Sebelum kita ucapkan. Sebelum kita ucapkan.
Jadi tidak perlu perantara. Tidak ada satupun ayat, tidak ada satupun hadis yang menjelaskan bahwa kita butuh perantara kalau mau mendekatkan diri kepada Allah. Maka ini adalah perbuatan salah, diperangi oleh Rasulullah karena mereka salah dalam mengambil perantara. Demikian pula dalil syafaat. Wa dalilun syafaat. Apa dalilnya kalau ada orang ke sana untuk meminta syafaat? Kata beliau wa dalilun syafaat. Qauluhu ta'ala dalil bahwa mereka ingin meminta syafaat adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Wa ya'buduna min dunillah ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna indallah. Na'udzubillah. Ini Allah ceritakan tentang orang musyrikin di zaman Nabi. Mereka beribadah kepada selain Allah, menyembah selain Allah yang tidak bisa mendatangkan mudarat untuk mereka dan tidak pula bisa mendatangkan manfaat untuk mereka. Dan apa dia bilang? Wa yaqulun, mereka berkata, haula'i syufa'auna indallah. Mereka itu adalah pemberi syafaat kami di sisi Allah. Lihat ucapan ini, ucapannya orang musyrik. Mereka tahu ini tidak memberi manfaat. Mereka sadar ini tidak bisa memberikan mudarat. Tapi apa subhatnya? Mereka pemberi syafaat kami. Ya, mereka pemberi syafaat kami di sisi Allah. Dan beliau jelaskan, yang perlu kita ketahui, kata beliau, wasyafa'atu syafa'atan. Ingatlah syafaat itu ada dua jenis, jangan salah paham. Syafa'atun manfiyatun wa syafa'atun musbatah. Ada syafaat yang tidak dibenarkan dan ada syafaat yang dibenarkan. Ini harus dipahami. Ketika kita katakan tidak boleh minta syafaat kepada selain Allah. Atau ada yang mengatakan boleh kita minta syafaat kepada selain Allah. Harus kita pahami syafaat itu ada dua. Ini yang kurang dipahami. Iya. Ada syafaat memang tidak benar kalau kita minta kepada selain Allah. Ada syafaat yang benar. Yang benar. Kita dibenarkan. Ini rincian yang sangat indah. Yang sangat bagus dari Syekh. Supaya kita paham dengan baik ini kaidah. Sekarang kapan itu syafaat tidak dibenarkan? Kapan dibenarkan? Beliau berkata, fasyafa'atul manfiyatu makanat tutlabu min ghairillah bima la yaqdiru alaihi illallah. Ini kalau kita punya bukunya kita garis bawahi, atau kalau kita punya buku kita tulis, kita catat. Kata beliau, syafaat yang tidak dibenarkan itu adalah apa yang diminta kepada selain Allah dan hal itu tidak ada yang bisa melakukannya kecuali Allah. Saya ulangi, syafaat yang tidak dibenarkan adalah syafaat yang diminta kepada selain Allah dan hal itu tidak ada yang bisa kecuali Allah saja. Banyak contohnya kalau ini. Contoh misalnya gini. Ada orang pergi ke kuburan minta syafaat supaya dia punya anak. Siapa yang mampu memberikan anak? Itu pertanyaannya. Iya kan? Tidak ada seorang pun dari kita yang mampu suaminya memberikan anak. Tidak. Suami itu hanya sebab. Suami hanya sebab orang punya anak. Karena di sana banyak orang punya suami tapi tidak punya anak. Kan begitu? Berarti suami hanya sebab. Bukan dia pemberi anak. Bukan dia pemberi anak. Nah sekarang, berarti ini anak tidak ada yang mampu memberikan kecuali Allah saja. Siapa yang memintanya kepada selain Allah,
berarti ini syafaat tidak dibenarkan. Contoh lain, ada orang mau lancar rezekinya. Ada orang mau lancar rezekinya. Dia pergi minta kepada selain Allah. Tidak ada yang mampu kecuali Allah saja untuk memberi rezeki. Tapi dia pergi minta kepada selain Allah. Ini syafaat yang benar atau salah? Ini bentuk. Benar atau salah ini? Otomatis salah. Tidak ada yang bisa memberi rezeki kecuali Allah saja. Berarti ini syafaat yang tidak benar. Ini syafaat yang tidak benar. Demikian pula kalau ada orang ya meminta kepada selain Allah hal-hal yang segala sesuatu itu tidak ada yang bisa kecuali Allah saja. Ini kaidah umum. Maka ini syafaat yang tidak benar. Ini syafaat yang batil. Syafaat yang salah. Apa dalilnya kalau itu salah? Karena ini tidak boleh kita sembarang ngomong tanpa dalil. Karena orang akan menghujat kita. Harus kita hadapkan orang dengan Quran. Apa dalilnya kalau ini tidak boleh? Kalau ini tidak benar. Kata beliau, wad dalilu qauluhu ta'ala. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yaumun la bay'un fihi wala khullah wala syafa'ah wal kafiruna humud dhalimun. Wahai orang-orang yang beriman, berinfaklah, bersedekahlah sebagian dari apa yang kami rezekikan kepada kalian sebelum datang suatu hari tidak ada lagi jual beli, tidak ada lagi khullah, tidak ada lagi orang yang dikasih, orang disayangi, orang yang dicintai. Wala syafa'ah, tidak ada pula syafaat. Tidak ada lagi hari itu syafaat. Wal kafiruna humud dhalimun, dan orang-orang kafir mereka lah orang yang dolim. Orang kafir mereka lah orang yang dolim. Artinya ini adalah hal-hal yang disebutkan ini adalah hal yang tidak ada yang mampu kecuali Allah. Makanya Allah katakan tidak ada syafaat pada hari itu. Karena hari itu hak kekuasaan hanya ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang meminta syafaat kepada selain Allah, maka tidak akan ada yang bisa mendatangkannya. Nah, itu tadi di antara contohnya yang saya isyaratkan tadi. Ketika di padang mahsyar, orang-orang berdiri lama sekali. Mereka coba mendatangi Nabi Adam. Mereka bertanya, minta kepada Allah syafaat supaya segerakan ini hisab. Apa jawaban Nabi Adam? Nafsi, nafsi, diriku, diriku. Dia sebutkan udurnya, kesalahan. Dia pernah makan dari pohon yang dilarang. Setelah itu akhirnya mereka datang kepada Rasul pertama, Nabi Nuh. Tapi Nabi Nuh juga bilang nafsi, nafsi, diriku, diriku. Tidak bisa saya. Dia meminta udur karena dia pernah meminta kepada Allah sesuatu yang tidak boleh diminta. Yaitu anaknya itu tidak naik ke kapal. Dia bilang itu anakku. Itu anakku. Kan yang tidak naik ke kapal berarti bukan mukmin. Jadi anaknya ikut tenggelam. Dia bilang anakku itu anakku. Tapi Allah bilang itu bukan anakmu. Karena anakmu itu adalah yang ikut denganmu secara agama. Kalau tidak seagama bukan anak walaupun itu dilahirkan. Jadi dia pernah meminta itu. Maka dia sebutkan dia tidak bisa. Kemudian setelah itu manusia mendatangi Rasul yang berikutnya, Kalimur Rahman, yang Allah berbicara langsung kepadanya. Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Tapi jawaban sama. Saya hanya diriku, diriku. Dia sebutkan dia pernah berbuat salah. Dia pernah memukul seorang laki-laki yang berkelahi dengan sukunya. Mati sekali pukul. Mati sekali pukul. Dia sebutkan udurnya. Mereka datangi Nabi Isa. Sama juga. Sama juga. Ya. Jawabannya sama. Mereka datang kepada Nabi Muhammad.
Karena ini masalah hari kiamat. Pada hari itu kan Allah katakan, wala syafa'ah. Tidak ada yang bisa memberi syafaat. Tidak ada yang bisa memberi syafaat. Akhirnya dia datang pada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad adalah saya itu yang bisa. Tapi tidak langsung. Kenapa Nabi bisa? Karena Nabi SAW katakan, beliau bersabda, semua para Nabi itu pasti ada doa yang mustajabah. Ada satu permintaannya, tidak ditolak. Dari permintaan dan doa Nabi kita, dari permintaan dan doa dari para Nabi. Terus Nabi kita tidak pakai itu permintaan. Dia simpan untuk hari kiamat. Disitulah yang belum simpan adalah yaitu berdoa meminta syafaat. Maka dia pun datang sujud memuji Allah Subhanahu wa taala sampai Allah katakan irfa'ra'sak fashfa' tusyaffa. Angkat kepalamu Muhammad, beri syafaat, kamu akan bisa beri syafaat. Jadi dapat izin. Kan tidak ada yang mampu kecuali Allah. Akhirnya dia dikasih izin, bisa. Disegerakanlah hisab. Itu disebut syafaatul uzma. Ini menunjukkan bahwa syafaat itu dinafikan jika diminta kepada selain Allah, padahal perkara itu tidak akan ada yang mampu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Adapun syafaat yang ditetapkan yang boleh, gimana itu? Kata beliau wasyafaatul musbat. Sementara syafaat yang dibenarkan. Syafaat yang dibenarkan. Hiyallati tutlabu minallah. Masya Allah. Dialah syafaat yang diminta kepada Allah. Syafaat yang dibenarkan adalah syafaat yang diminta kepada Allah. Memang kita mintanya kepada Allah. Wasyafi' mukram bisyafa'ah wal masfu'ulah. Dan pemberi syafaat dimuliakan dengan itu. Demikian pula yang diberi syafaat. Seperti Nabi kita SAW. Beliau dimuliakan. Karena beliau satu-satunya Nabi SAW. Nabi dari Nabi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang bisa memberi syafaat di hari kiamat. Berarti beliau dimuliakan. Dia dimuliakan. Wal masbu'u lahu. Demikian pula yang diberikan syafaat kepadanya adalah man radiyallahu qawlahu wa amalahu ba'dal idni. Masya Allah. Yang diberikan syafaat adalah orang yang Allah ridhoi ucapannya dan amalannya setelah mendapatkan izin. Siapa kira-kira yang Allah ridhoi ucapan dan amalannya? Itu pertanyaan. Karena hanya ini yang bisa mendapat syafaat. Orang yang Allah ridhoi ucapan dan amalan. Tentunya adalah orang yang beriman. Orang yang berpegang dengan agama Islam. Dengan Islam yang benar. Tidak syirik. Tidak pernah dia menduakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idnih. Tidak ada yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah kecuali atas izin dari Allah. Tidak ada. Kalau kita cari di dunia ini yang bisa memberikan syafaat, ya, tidak ada yang bisa. Kecuali memang ada izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pada perkara yang memang dia mampu. Ingat, kalau walaupun dia dapat izin, tapi kalau dia tidak mampu, tidak mungkin. Kan ada dua syaratnya. Syaratnya harus dia mampu melakukannya. Yang kedua, memang dapat izin. Dibolehkan itu dia memberikan syafaat. Iya. Sebagian ulama mengatakan, mampu ini kalau dia hidup. Dikatakan mampu kalau dia apa? Hidup. Misalnya kita minta syafaat, kasih dulu syafaat saya untuk bertemu dengan si fulan. Dia mampu dan dia hidup. Itu bisa. Bisa. Kata Nabi, isfa'u tu'jaru. Beri syafaat, kalian akan diberikan pahala. Maksudnya berikan rekomendasi. Tazkiyah kepada temannya dan kalian akan diberi pahala. Itu kalau dia hidup, mampu.
Adapun kalau dia mati, dipastikan tidak mungkin mampu. Karena kita sudah beda alam. Kalau ada orang yang meminta syafaat ke orang mati, otomatis itu syafaat yang manfia. Karena dia tidak akan mungkin mampu. Orang mati tidak mampu untuk menunaikan hajat kita di dunia. Dia saja dibawa, ya, butuh kepada doanya kita. Orang dibawa. Orang yang meninggal, itu butuh kepada doanya kita. Butuh kepada amalan soleh anaknya. Butuh kepada doanya anaknya. Jangan dibalik. Orang yang meninggal butuh kepada kita. Bukan sebaliknya. Banyak orang, ya, dia menganggap bahwa ini kita yang hidup yang butuh kepada yang meninggal. Enggak, salah. Enggak seperti itu. Enggak seperti itu. Oleh karena itu, di zaman para sahabat, enggak ada orang yang datang kepada kuburan Nabi meminta syafaat. Saat belum sudah meninggal. Enggak ada sama sekali. Setelah meninggal Abu Bakar, enggak ada yang datang meminta di kuburan Abu Bakar syafaat. Setelah Umar meninggal, sama juga tidak ada. Muncul di generasi yang jauh dari Islam. Baru muncul itu. Orang-orang menganggap keramat kuburan. Orang-orang menganggap keramat kuburan. Demikian pula tempat-tempat yang keramat. Tapi kalau kita kenal Islam dengan baik, maka pasti kita, ya, tidak meminta syafaat. Kecuali kepada yang mampu, yaitu hidup dan memang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meminta syafaat darinya. Adapun dia meninggal dan tidak ada yang mampu kecuali Allah, dia tidak mampu. Yang mampu melakukannya dan menunaikannya adalah Allah Subhanahu wa taala, Rabb alam semesta. Maka siapa yang memintanya kepada selain Allah dan sementara begini keadaannya, maka dia adalah orang yang telah jatuh dalam permintaan syafaat, ya, permintaan syafaat dengan syafaat yang salah. Ya, makanya Syekh Shalih Al Fauzan beliau berikan kesimpulan kepada kita dengan kesimpulan yang sangat pendek. Kata beliau, wasyafaatul musbatah, syafaat yang dibenarkan itu adalah allati takunu li ahli tauhid, syafaat yang akan didapatkan oleh orang yang bertauhid, yang tidak syirik. Itu intinya. Yang tidak berbuat syirik. Sementara fal musyrik la tanfa'u syafaat. Orang musyrik tidak bermanfaat syafaat. Kalau ada orang yang berdoa kepada selain Allah baru dia minta syafaat, tidak bermanfaat. Karena musyrik, dia syirik. Pelaku syirik. Lihat Abu Thalib. Dia membela Nabi selama hidupnya. Tapi apakah bisa mengeluarkannya dari neraka? Tidak. Tidak bisa. Ketika Nabi selalu mendoakannya, Allah tegur. Orang musyrik tidak bisa didoakan. Ini pamannya Abu Thalib. Pamannya Abu Thalib. Orang yang membantunya, membelanya. Tidak bisa karena musyrik. Tidak bermanfaat syafaat. Makanya beliau bilang, walladzi yuqaddimul al-qurrabin lil kubur wan nudzur lil kubur hada musyrikun la tanfa'u syafa'ah. Walaupun ucapan ini keras tapi itu nyata. Orang yang berkurban untuk kuburan, bernadar untuk kuburan, ini musyrik. Tidak bermanfaat syafaat padanya. Kalau dia pergi ke kuburan dan sembelih, dia minta syafaat kemudian setelah itu kepada penghuni kubur, tidak bermanfaat. Tidak mungkin dapat syafaat orang yang melakukan syirik. Tidak mungkin. Tidak bisa terjadi itu. Iya, tidak bisa terjadi seperti itu. Makanya beliau tegaskan asy-syafa'atul musbatah hiyallati takunu ba'da idnillah wali ahli tauhid. Syafaat yang nyata itu yang memang benar adanya. Yang ditetapkan adalah syafaat yang terjadi setelah izin Allah. Dan juga untuk orang yang bertauhid saja. Walaupun dia jatuh dalam dosa selain syirik ya. Dia berzina, dia perampok, pencuri, pembunuh. Tapi tidak pernah syirik. Tidak pernah syirik dia. Tidak pernah berdoa kepada selain Allah. Itu keunggulannya orang bertauhid.
dia tidak pernah syirik, maka itulah yang berguna syafaat. Iya, itulah yang berguna syafaat. Iya. Walaupun kesyirikannya itu dengan sesuatu yang hina atau kecil. Apalagi yang besar. Pakai ayam. Ayamnya ada syarat khusus. Harus hitam semua biar matanya. Ya, itu masalah. Yang berkurban lalat saja masuk neraka. Tidak berguna syafaat padanya. Dalam hadis Nabi SAW. Kata Nabi SAW, dakhala rajulun fi dzubabah an-nar. Seorang lelaki masuk neraka karena lalat. Ada seorang lelaki masuk neraka karena lalat. Nabi ceritakan gimana itu. Itu marro biqaryatin. Dia lewat di sebuah desa, di sebuah perkampungan. Tidak boleh lewat kecuali harus berkurban. Oh, ini masalah. Pokoknya tidak boleh lewat kecuali harus berkurban. Orang ini bilang, tidak ada sesuatu yang saya punya. Tidak ada ini sesuatu yang saya mau sumbang ini. Sementara ini penduduk tidak boleh lewat kecuali harus kau sumbang. Dia bilang, saya tidak punya apa-apa. Apa dia bilang itu orang kampung? Korri polau itu apa? Pokoknya berkurban walaupun dengan seekor lalat. Dia langsung apa? Dia ambil lalat, dia kurban. Pada kolan. Dia masuk neraka. Lalat, Pak. Apalagi uang 2.000. Lalat, kita tahu lalat punya harga atau tidak? Cari di dunia ini orang yang beli lalat. Nah, siapa yang ngantuk bisa cari. Dalam mimpi. Iya. Coba cari di dunia ini. Orang yang mau beli lalat. Ada nggak? Coba tahu sudah ada yang viral di internet sedikit? Ada orang di sana beli lalat. Nggak ada. Karena Nabi SAW sudah katakan dari dulu. Walau kana ad-dunya ta'dilu indallahi janaha ba'udatin masaqo minha kafirun surbatama. Kalau seandainya dunia ini punya harga walaupun seperti satu sayap lalat, maka tidak akan diberikan minum kepada orang kafir walaupun seteguk air. Dunia ini tidak punya harga sehingga didapat oleh orang kafir juga, oleh orang beriman juga. Tapi syahidnya adalah ini menunjukkan bahwa lalat tidak punya harga. Lalat tidak punya harga. Tapi bersamaan dengan itu ini orang masuk neraka gara-gara lalat. Karena yang dilihat bukan berapa kita sumbang untuk itu. Yang kita lihat adalah apa tujuannya. Kita sumbang untuk selain Allah. Ini lalat. Apalagi kalau kita pergi celeng 2.000 rupiah. Kita lewat. Kita takut. Akhirnya kita celeng dulu. Kenapa? Aku nanti celaka, Kak. Kalau lewat situ kuburan yang tidak sembang. Itu bahaya sekali itu. Bahaya. Iya. Itu bahaya sekali. 2.000. Lalat saja masuk neraka karena ini. Sementara juga di sana kata Nabi, ada seorang masuk surga gara-gara lalat. Nabi juga yang katakan, sambungannya. Wadakhala rajulun al-jannata bidubabah. Ada seorang di masa lalu masuk surga karena seekor lalat juga. Sama ceritanya begitu. Lewat juga di situ kampung tadi. Dia bilang, kurbankan. Dia bilang, enggak punya. Kurbankan walau lalat. Dia bilang, ma kuntu uqarrib ilallahi syai'an. Li ghairillahi syai'an. Saya tidak akan pernah menyumbang untuk selain Allah sedikit pun. Akhirnya orang potong lehernya. Kan dia bilang begitu. Potong lehernya, masuk surga. Kenapa? Dia tidak mau menyumbang walaupun lalat untuk selain Allah. Masuk surga. Bayangkan. Gara-gara lalat. Gara-gara lalat. Karena hidup dan mati ada di tangan Allah. Tidak boleh kita minta kepada selain Allah. Kapan kita minta syafaat walaupun dengan lalat kepada selain Allah, kita syirik. Syafaat kita adalah syafaat yang salah. Syafaat yang salah. Ini masalah yang harus dipahami. Maka kaidah yang kedua ini adalah kaidah yang sangat penting sekali. Iya. Yang membuat kita bedakan mana sebenarnya syafaat yang benar. Mana sebenarnya syafaat yang diterima. Dan mana yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas ingat, syafaat yang diterima adalah syafaat yang diminta kepada Allah dan atas izin Allah. Dan perkara itu memang ya tidak ada yang mampu kecuali Allah. Adapun kita meminta syafaat kepada orang yang mampu,
dan memang dia bisa lakukan, boleh. Tidak apa-apa kita minta syafaat. Artinya kita meminta rekomendasinya orang untuk ke orang lain. Dengan syarat tentunya dia hidup. Dia hidup. Karena tidak boleh minta syafaat kepada orang mati. Kepada orang yang mati. Ini kaidah yang kedua. Kaidah yang ketiga. Sepanjang asar. Baik. Sepanjang kita masuk kaidah yang ketiga. Kata beliau rahimahullah, wal qaidatu tsalitsah. Kaidah yang ketiga. Kaidah yang ketiga ini Masya Allah, kaidah yang dalam sekali yang beliau bawakan untuk memahami bahwa namanya orang yang menyembah selain Allah itu tidak ada bedanya apapun yang disembah, yang penting selain Allah. Sama saja semua hukumnya. Musyrik, pelaku syirik. Beliau berkata, al-qaidatu ats-tsalitsah. Kaidah yang ketiga. Annan nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam dhahara ala unasin mutafarriqina fi ibadatihim. Minhum man ya'budul malaikah wa minhum man ya'budul anbiya was solihin wa minhum man ya'budul ahjar wal ashjar wa minhum man ya'budus syamsa wal qamar wa qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa lam yufarriq bainahum. Masya Allah. Kata beliau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau diutus di tengah orang yang berbeda-beda dalam penghambaan. Ada yang menyembah malaikat, ada yang menyembah para nabi dan orang soleh, ada yang menyembah bahkan batu, ada juga yang menyembah bahkan pohon, ada yang menyembah bahkan matahari dan bulan. Jadi macam-macam penghambaannya orang waktu itu. Dia menghambakan dirinya kepada selain Allah. Macam-macam. Ini Nabi kita nih diutus ke situ. Saya ulangi. Ada yang menyembah malaikat. Dan di antara mereka ada meyakini malaikat itu anak perempuannya Allah. Sehingga mereka beribadah kepadanya. Ada yang menyembah para nabi dan orang soleh. Tentunya jelas itu. Karena mereka meminta syafaatnya. Mereka anggap itu adalah orang dekat kepada Allah. Ada yang menyembah batu bahkan sangat jauh. Ada yang menyembah pohon. Ada bahkan yang menyembah matahari dan bulan. Tapi bersamaan dengan itu, Rasul memerangi mereka dan tidak membedakan mereka. Tidak ada Nabi bilang, oh saya hanya memerangi yang menyembah batu. Kalau menyembah Nabi, enggak. Karena itu dia meminta syafaat kepada Nabi. Tidak ada itu, sama saja. Namanya beribadah kepada selain Allah, satu hukumnya, musyrik. Makanya kata beliau, Nabi tidak memisahkan mereka sedikit. Nabi tidak merinci, semuanya Nabi ratakan, perang. Perang, berarti sama hukumnya. Apa dalilnya kalau diantara kita sebelumnya ada yang menyembah matahari, bulan, dan yang tadi semua yang disebutkan. Semua yang disebutkan. Allah berfirman, belum sebutkan wad dalilu qauluhu ta'ala. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, wa qatiluhum hatta la takuna fitnah wa yakuna ad-dinu lillah. Perangi mereka sampai tidak ada lagi fitnah. Fitnah di sini jangan bukan fitnah kita memfitnah, bukan bahasa kita ini. Ini bahasa Arab. Sampai tidak ada fitnah, maksudnya syirik. Jangan sampai kita pergi terjemahkan fitnah maksudnya bahasa Indo. Bukan, fitnah bahasa Arab ini. Maknanya syirik. Perangi mereka sampai tidak ada lagi syirik. Dan sampai agama itu hanya untuk Allah. Ini perintah pertama. Wa dalilu syamsi wal qamar. Dalil kalau di sana ada menyembah matahari dan bulan. Wa min ayatihil lailu wan nahar. Wa syamsu wal qamar. La tasjudu lisyamsi walalil qamar. Tidak boleh.
Di antara ayat Allah adalah malam dan siang, matahari dan bulan. Jangan kalian sujud kepada matahari dan bulan. Dilarang kita sujud pada matahari dan bulan. Makanya kita dilarang itu sholat saat matahari naik. Juga kita dilarang sholat saat matahari turun. Tidak boleh. Karena itu menyerupai orang yang menyembah matahari. Tidak boleh. Dilarang. La tasjudu lisyamsi wala lil qamar. Jangan sujud kepada matahari. Jangan pula sujud kepada siapa? Kepada bulan. Tidak boleh. Itu dilarang. Itu perbuatan kesyirikan. Wa dalilul malaikah. Dalil kalau ada menyembah malaikat dan itu tidak boleh. Qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, wala ya'murukum an tattakhidul malaikata wan nabiyyina arbaba. Dia tidak memerintahkan kalian untuk menjadikan malaikat dan para nabi itu sebagai rob. Tidak pernah Allah suruh. Sebagai rob maksudnya sebagai tempat dimintai rezeki, tempat dimintai ya kehidupan dan kematian. Tidak boleh, tidak ada kuburan. Para nabi saja, malaikat tidak bisa memberi kita rezeki. Sebagian orang, Masya Allah, dia seakan-akan nabi, kuburan nabi menjadikannya PNS. Kalau mulai mau masuk tes PNS, pergi dulu ke kuburan. Minta dulu syafaat. Nabi saja, Allah katakan. Wala ya'murukum an tattakhidul malaikata wan nabiyyina arbaba. Dia tidak memerintahkan kalian agar supaya kalian menjadikan malaikat dan para nabi itu sebagai roh, tempat meminta rezeki, tempat meminta keturunan. Tidak. Itu tidak boleh. Wa dalilul anbiya. Tadi sudah ada dalilnya para nabi, tapi ini secara tersendiri. Dalilnya para nabi. Ini yang paling nyata ini ya. Karena tentang Nabi Isa dan ibunya. Kan orang yang menjadikan Tuhan Nabi Isa dan ibunya. Allah berfirman, wa dalilul anbiya. Dalil bahwasanya kita tidak boleh meminta kepada para nabi. Wa id qala Allahu ya Isa bin Maryam, a anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah. Ingatlah ketika Allah berkata kepada Isa, anaknya Maryam, apakah kamu yang bilang ke orang, jadikan saya dan ibuku sebagai dua Tuhan sembahan selain Allah. Karena mereka katakan ada Tuhan ibu, Tuhan bapak, Tuhan anak. Ketika Allah berkata kepada Nabi Isa, wahai anak Maryam, apakah kamu yang bilang kepada orang, jadikan saya dan ibuku sebagai sembahan selain Allah? Apa kata Nabi Isa? Apa jawabannya? Qala subhanak. Nabi Isa berkata, maha suci engkau ya Allah. Ma yakunu li, tidak pantas bagiku. An aqula ma laisa li bihaq. Tidak pantas bagiku untuk berkata yang bukan hak. Bukan hakku itu. Saya ini hamba, bukan Tuhan. Tidak pantas bagiku berucap apa yang memang bukan hakku. In kuntu qultuhu faqad alimta. Jika memang saya pernah bilang, engkau maha tahu itu. Cuma kan Allah namanya penegakan hujah. Apakah betul kamu bilang? Kamu mengajak orang supaya dia menyembahmu? Maka Nabi Isa bilang, kalau memang saya ngomong begitu, engkau tahu. Ta'alamu ma fi nafsi wala a'lamu ma fi nafsi. Engkau mengetahui apa yang ada dalam diriku, dan saya tidak tahu apa yang ada dalam dirimu. Innaka anta 'allamul ghuyub. Engkau maha tahu perkara gaib. Lihat ini, Nabi Isa berlepas diri dari hal tersebut. Ini Nabi. Ini Nabi. Jelas kemuliaannya. Jelas keutamaannya. Bukan kita merendahkan orang soleh. Bukan. Bedakan merendahkan sama mengatakan dia tidak punya hak untuk dimintai doa. Bedakan. Sebagian orang kadang, iya agak dongkol sedikit. Ini tidak menghargai orang soleh. Nah, bukan tidak menghargai orang soleh. Kita cuma mengatakan orang soleh bukan tempatnya untuk berdoa. Nabi Isa saja begini. Allah berkata kepadanya, wahai Isa ibnu Maryam, apa kamu yang ngomong
Kamu yang memerintahkan orang supaya menjadikan kamu dan ibumu sebagai sembahan selain Allah. Dia bilang, subhanak, maksudnya engkau ya Allah. Enggak mungkin saya bilang begitu. Kalau memang saya bilang, engkau tahu itu. Karena engkau tahu apa yang ada dalam diriku dan saya tidak tahu apa yang ada dalam dirimu. Dia berlepas diri dari hal tersebut. Iya, wa dalilul sholihin. Dalil kalau ada orang di sana yang berdoa kepada orang soleh dan itu merupakan salah, tidak dibolehkan. Kata Allah, qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, ulaikal ladzina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabah. Mereka itulah yang berdoa kepada orang-orang yang mengharap kepada Allah kedekatan. Yang mencari wasilah yang bisa mendekatkan diri mereka kepada Allah. Siapa di antara mereka yang paling dekat? Mereka mengharap rahmat Allah dan mereka juga takut kepada azab Allah. Ini celaan kepada orang yang meminta kepada orang yang telah meninggal. Ada dua penafsiran ayat ini. Tafsir pertama, tadi itu ada bangsa jin mengajak mereka manusia untuk menyembahnya. Ternyata ini jin ini bertobat. Akhirnya dia juga takut kepada Allah dan mengharap rahmat Allah. Tapi orang-orang yang menyembahnya tadi masih beribadah kepadanya. Ini namanya dia berdoa kepada orang yang takut, dia sendiri takut akan azab Allah. Itu tafsir pertama. Tafsir kedua, mereka berdoa kepada orang yang telah meninggal. Ini dalam kubur takut juga kepada azab Allah, mengharap rahmat Allah. Orang di atas pergi mengharap kepada dia. Dia mengharap kepada yang tidak memberikan harapan. Ini adalah celaan kepada mereka. Hal tersebut. Tapi ini buktinya berarti ada orang menyembah orang soleh. Ada orang menyembah orang soleh. Terus dalilul ahjar wal asjar. Dalil bahwasanya di sana ada orang yang menyembah batu dan ada orang yang menyembah pohon. Ya, ada di sana orang menyembah batu dan ada juga orang menyembah pohon. Apa dalilnya? Qauluhu ta'ala, dan Allah berfirman, afara'aitumul lata wal uzza wa manata tsalitsatal ukhra. Tidak kamu melihat si Manat, si Uzza, Lata, dan tiga yang lain? Dibilang, apa maksudnya ini? Apakah ini semua batu? Batu. Ini adalah sembahannya orang musyrikin. Di Mekah atau di sekitar Mekah. Ini Lata, ya, dia adalah seorang lelaki soleh. Penduduk Mekah. Dia biasa memberi makan kepada jamaah haji. Karena haji itu bukan di Islam saja. Karena syariat haji ini adalah syariatnya Nabi Ibrahim, dari Nabi Ibrahim. Syariat berhaji. Jadi ada seorang lelaki soleh, kalau ada jemaah haji datang ke Makkah, dia buatkan adonan. Makanan. Orang dikenal dengan kesolehannya. Tatkala dia meninggal, tatkala dia meninggal, dia katakan, dia bangun di atas kuburannya rumah, dan dia pasang gorden. Ada kelambunya. Dia pasang kelambunya. Dan setelah itu mereka sembah selain Allah. Padahal tadi untuk mengingat kematian. Ini tafsir pertama tentang Lata. Ada juga mengatakan Lata itu dia nama berhala yang ada di Taif. Nama berhala yang ada di daerah Taif. Ya, dia ibarat batu besar. Dibangun di sekitarnya ya rumah yang mirip dengan Ka'bah. Mirip dengan Ka'bah dibangun. Dan orang bertawaf di situ. Orang bertawaf di situ. Itu Lata. Penafsiran kedua. Kalau Uzza, dia pohon dari pohon salam. Dia pohon dari pohon salam. Di lembah antara Makkah dan Madinah. Dari antara Makkah dan Taif juga. Ini sembahannya. Berada di antara Makkah dan Taif. Sementara Uzza, Manat, kalau Manat, dia juga tempat dekat antara Makkah dan Madinah. Kalau tadi antara Makkah dan Taif. Ya, ini Manat di antara Makkah dan Madinah. Sembahannya orang Khuza'ah dan orang Khazraj di masa jahiliyah. Di masa jahiliyah. Ini yang mereka sembah.
tatkala Nabi taklukkan Mekah, maka belum mengutus sahabat untuk menghancurkan itu semua. Untuk menghancurkan berhala-berhala tadi itu. Dihancurkan. Tapi intinya ada yang menyembah batu. Ada yang menyembah pohon. Dan Nabi kita Muhammad SAW tidak membedakan. Semuanya diratakan. Diperangi. Di antara juga hadis yang menunjukkan ada yang menyembah pohon. Ini yang terakhir. Adalah hadis yang belum sampaikan di sini. Hadis Abi Waqid Al-Laythi. Qal beliau berkata, kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Hunain. Kami keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam ke perang Hunain. Perang Hunain, perang yang terjadi setelah penaklukan Makkah. Iya. Tahun berapa kira-kira penaklukan Makkah? Siapa yang bisa jawab? Saya kasih hadiah. Siapa yang tahu tahun berapa Makkah ditaklukkan? Siapa yang mau angkat tangan? Silakan Pak. 10 Hijriah. Wah, luar biasa. Berarti pas Nabi wafat, Pak. Jadi itu tahun 10 Pak Nabi wafat. Iya, salah. Batal hadiahnya, Pak. Siapa lagi? Akhwat, siapa tahu ada yang ngantuk, silakan. Tahun apa? Dapat hadiah. Masya Allah. Nanti saya ditagih. Kalau datang lagi, saya kasih. Alhamdulillah. Jadi tidak apa-apa. Berdoa saja supaya saya datang. Iya kan? Nanti saya kasih hadiah, insya Allah. Iya, kalau datang. Nanti dicatat. Insya Allah saya catat sebentar. Ya, nanti tinggal diingat yang jawab tadi. Jadi Nabi taklukkan Makkah itu tahun 8 Hijriah. Tahun 9 beliau kirim Abu Bakar dan Ali untuk mengumumkan bahwa tahun depan tidak boleh ada musyrik haji. Tahun 9. Dan Nabi haji tahun 10. Pulang haji, beliau sakit meninggal. Karena Nabi hanya hidup 10 tahun di Madinah. 10 tahun di Madinah. Jadi Makkah ditaklukkan tahun ke-8. Nabi taklukkan Makkah, Nabi taklukkan Makkah tahun ke-8. Saat takluk Makkah, iya, ada kabilah, suku, iya, ada suku yang melihat dirinya kuat, melihat dirinya juga banyak. Akhirnya mereka berkumpul untuk memerangi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu disebut dengan perang Hunain. Para sahabat, Nabi tidak pulang ke Madinah karena langsung nyambung ke perang itu. Banyak orang masuk Islam setelah Makkah ditaklukkan karena memang suku-suku di sekitar Makkah menanti. Karena ini Makkah tidak pernah ada yang menaklukkan. Tidak pernah ada yang bisa menguasai Makkah. Maka suku di sekitar Arab ini menanti. Kalau memang Muhammad benar, pasti dia akan kuasai Makkah. Maka di tahun ke-8, Nabi kuasai Makkah. Nabi kuasai Makkah. Langsung semuanya masuk Islam. Berbondong-bondong untuk masuk Islam. Karena dia ini yang benar. Karena sudah pernah banyak yang mau menyerang Makkah. Di antara yang paling terkenal adalah pasukan gajah. Iya, pasukan gajah. Orang-orang Nasrani. Dari Habasyah. Masuk lewat Yaman. Mereka mau menyerang Makkah. Tapi kan tertahan. Tidak bisa gajahnya maju. Tidak bisa. Dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan dilempar, dihujani dengan hujan batu yang menghancurkan mereka. Ini Nabi taklukkan. Akhirnya orang masuk Islam. Banyak, dan itu yang mereka tunggu. Terjadilah penentangan. Setelahnya perang Hunain. Nabi tidak pulang ke Madinah, ke situ dulu. Di perang ini ada satu kejadian yang diceritakan oleh Abu Waqid Al-Laythi. Abu Waqid Al-Laythi ini termasuk yang masuk Islam saat Fatu Makkah. Baru masuk Islam. Iya. Dia bercerita, kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Hunain. Kami keluar bersama Nabi ke perang Hunain. Wa nahnu hudatsa wa hadim bi kufrin. Kami baru saja masuk Islam.
kami baru saja masuk Islam. Baru keluar dari kekafiran. Walil musyrikin sidra. Orang musyrikin punya pohon bidara. Pohon bidara ini pohon keramat bagi orang musyrikin. Jadi orang musyrikin ini punya pohon bidara. Yakifuna indaha wa yanutuna biha aslihatahum. Mereka biasanya beritikaf di pohon bidara dan mereka menggantungkan pedang-pedang mereka untuk supaya berkah. Kalau dipakai untuk perang, mereka gantungan pedang-pedang mereka di situ. Yuqalu laha dzatu anbar. Dinamakan pohon bidaranya itu dzatu anbar. Ia tempat gantung-gantung pedang. Maka pamaror Nabi Sidro, namanya orang baru masuk Islam. Kami pun lewat di sebuah pohon bidara juga. Fakulna, kami katakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ij'al lana dzatu anbar. Wahai Rasulullah, buatkan kami juga satu pohon bidara seperti mereka itu. Iya, yang memiliki gantungan-gantungan. Kamalahum dzatu anbar, sebagaimana mereka juga punya. Jadi ada, intinya adalah, belum tak lanjutkan hadis karena intinya adalah, ada dari orang musyrikin dulu menyembah pohon. Dan Nabi perangi mereka. Dan ketika belum mendengarkan ini dari sahabat, belum bertakbir, Allahu Akbar. Sungguh kalian telah berkata seperti yang dikatakan oleh kaumnya Nabi Musa. Dan Nabi katakan itu adalah sama dengan menjadikan Tuhan selain Allah. Menjadikan Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini Nabi salahkan. Nabi salahkan. Tidak ada pohon keramat. Iya, tidak ada. Kalau memang mau minta berkah, minta kepada Allah. Karena keberkahan itu bukan datangnya dari pohon, dari sungai, dari kuburan. Tidak. Keberkahan itu hanya datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kaidah yang ketiga. Dan kaidah yang keempat, insya Allah kita ambil setelah asar. Berarti insya Allah kita akan selesai setelah asar. Dengan masih banyak waktu setelahnya untuk tanya jawab. Tapi kalau ada yang mau bertanya, silakan. Masih ada waktu sebelum asar. Sisa 10 menit. Sini ada pertanyaan sisa tadi. Masya Allah. Ini ada yang kasih hadiah tadi yang menjawab berupa amplop. Tapi ini bukan selain dari saya. Nanti ada lagi dari saya. Iya. Ini tolong dijalankan ke belakang. Bagi yang menjawab. Alhamdulillah. Bukan suratnya. Nggak tahu isinya apa. Iya. Tapi dari saya tidak gugur. Insya Allah. Masih tetap. Baik, di sini ada pertanyaan, Masya Allah. Bagaimana tanggapan Ustadz? Sekiranya katanya seorang pengajar tidak mengajarkan pelajaran akidah secara khusus atau kitab-kitab dasar secara terperinci dengan alasan pembahasan tauhid disisipkan pada pelajaran kitab-kitab lain. Iya, tidak bisa. Itu namanya menyelisih cara Nabi. Menyelisih cara Nabi. Nabi SAW, dia khususkan pembahasan tauhid. Bayangkan, 10 tahun. Tidak ada sholat. Hanya tauhid. 10 tahun. Setelah itu lanjut lagi. Turun kewajiban sholat, masih tauhid. Turun kewajiban puasa, masih tauhid. Zakat, masih tauhid. Sampai belum meninggal, tauhid. Tidak boleh kita menyampingkan itu. Karena dakwah itu harus sesuai dengan yang Nabi jalankan. Kita harus perhatian dulu terhadap tauhid. Kalau pertama kita masuk, pertama kita mau mengajarkan orang, tauhid dulu. Karena percuma sholat kalau tauhidnya salah. Tauhidnya salah. Mau pahit ataupun manisnya, kita harus sampaikan tauhid. Kita harus sampaikan
tauhid. Dakwah kita butuh kepada cara yang dilakukan oleh Nabi SAW. Dan tidak akan baik umat Islam kecuali dengan apa yang baik orang terdahulu. Yang belakangan tidak mungkin baik ketika orang terdahulu baik dengannya. Bagaimana hukum sholat di masjid, di mana masjid tersebut terdapat kuburan di bawah, pas di mihrab masjid tersebut, kuburan tua. Bagaimana hukum sholat di masjid tersebut? Ustaz? Batal. Kalau kuburannya di kiblat, batal sholat. Nabi melarang, la tusolli ilal kubur. Jangan sholat ke kuburan. Beda kalau kuburannya di halaman masih mending. Masih mending. Tapi kalau di kiblat tidak boleh, memang dilarang. Sholat yang menghadap kuburan. Tidak boleh. Tidak sah sholat. Tidak sah sholatnya. Silakan Mbak. Tidak seakidah. Tapi benar bacaannya. Tidak apa? Sah sholat. Iya, sholat di belakang imam yang tidak seakidah dengan kita, tapi dia gerakan bacaannya semuanya terpenuhi. Sah. Kecuali tidak seakidah, maksudnya dia pelaku syirik. Nah, cari tempat lain. Cari tempat lain. Katanya begini Ustaz, di rumah ana biasanya ada keluarga yang jauh pergi ziarah kubur yang berada tidak jauh dari rumah ana. Terus mereka kalau sudah ziarah kubur pasti membaca-baca. Ada ayam utuh yang cuman dipanggang, kebiasaan mereka tidak memakan apa yang mereka bawa. Apa hukumnya memakan makanan tersebut Ustaz? Haram. Haram. Iya, tidak boleh kita memakan sesuatu yang dipersembahkan untuk selain Allah. Tidak boleh, tidak halal. Tidak halal. Ya, di antara yang disebutkan ketika Allah menyebutkan hal yang haram adalah Allah berfirman, "Wa ma uhilla li ghairillah." Apa yang dipotong untuk selain Allah. Walaupun dia baca bismillah, tapi peruntukannya haram kita makan. Haram kita makan, tidak dibolehkan. Tidak boleh kita bilang, tapi sayangnya Ustaz, 1 ekor. Tidak ada sayang. Kalau begitu maka kalau ada sapi besar yang mati di hadapan rumah tak. Tidak sayang kalau dibuang. Tidak ada sayang kalau haram. Tidak ada sayang kalau haram. Baik. Berikutnya izin bertanya bagaimana cara menasihati teman yang menggunakan tasbih sebagai kalung karena diminta oleh orang tuanya sebab teman saya tersebut sering sakit-sakitan. Iya, kalung itu tidak bisa mendatangkan mudarat dan bahaya. Tidak boleh kita berkeyakinan seperti itu. Tidak boleh kita berkeyakinan seperti itu. Kita nasihati dia bahwa kalung tidak bisa mendatangkan mudarat, tidak pula mendatangkan bahaya. Yang bisa mendatangkan mudarat atau bahaya adalah hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita nasihati baik-baik dia. Kalau diterima alhamdulillah, kalau tidak diterima, ajak saja dia belajar, insya Allah nanti dia akan sadari hal tersebut bahwa tidak ada yang perlu dilakukan seperti yang disebutkan. Bagaimana hukumnya mengaji di depan orang meninggal? Tidak ada tuntunan. Kalau sudah meninggal, kalau belum meninggal boleh. Sebagian salaf melakukannya supaya dia makin rindu kepada Allah. Karena dia dengan mendengar Al-Quran, dia akan makin rindu kepada Allah. Sehingga dia berharap untuk berjumpa dengan Allah. Nah, itu nanti ada nilai baiknya. Karena man ahabba liqa Allah, ahabba Allahu liqa'ah. Siapa yang ingin cinta untuk berjumpa dengan Allah, maka Allah akan suka berjumpa dengannya. Maka kita bacakan Al-Quran supaya dia makin rindu kepada Allah sebelum dia meninggal. Boleh. Adapun setelah meninggal tidak ada tuntunannya. Tidak ada tuntunannya. Sini ada pertanyaan, bagaimana cara menasihati seorang suami yang suka menonton YouTube
main bola dan suka main game, Ustaz. Nasihati saja, wahai suamiku, bersemangatlah di atas apa yang bermanfaat untukmu. Iya, main game, nonton YouTube, tidak kamu bawa ke akhirat. Iya, nasihati saja begitu. Kalau diterima, alhamdulillah. Dan pilih waktu menasihatinya. Kadang orang dia terima nasihat kalau lagi berhubungan badan. Ada orang begitu ternyata. Kalau lagi tidak begitu, tidak pernah dia mau dengar istrinya. Tapi kalau lagi gitu, dengar. Jadi lakukan di tempat-tempat yang dia bisa terima. Dia bisa terima. Ini mohon maaf, kadang begitu. Iya, kadang begitu sebagian orang. Tapi sebagian orang saja. Ada orang juga kalau dinasihati, Masya Allah. Tanpa apapun dia, siap istriku, siap, lahir batin. Iya. Bagaimana seharusnya? Ketika kita mau memulai mengirim pesan melalui HP, WA. Apakah dengan menggunakan ucapan basmalah atau salam? Basmalah. Sunnahnya kalau kita mengirim WA kita bilang bismillah. Karena itu mengirim surat. Nabi kalau mengirim surat pakai bismillah. Bukan pakai salam. Salam itu kalau berjumpa. Salam itu kalau berjumpa. Kalau kita berjumpa, assalamualaikum. Kalau kita mengirim surat, mengirim pesan, kita sunnah pakai bismillahirrahmanirrahim atau bismillah. Atau bismillah. Itu yang sesuai ya dengan sunnahnya karena masuk dalam surat menyurat. Masuk dalam surat menyurat. Wallahu a'lam. Baik, sudah selesai alhamdulillah. Satu lagi. Baik, silakan. Bagaimana hukumnya mensolati jenazah tapi tidak pernah sholat? Kenapa dia tidak pernah sholat? Karena malas atau menentang syariatnya? Itulah. Dia tidak sholat kenapa? Dia menyatakan sholat tidak wajib bagi saya atau gimana? Ya sholat. Kalau dia menentang kewajiban sholat, dia bilang, saya tidak wajib sholat. Saya sudah ma'rifah nakiro. Ya, sudah tinggi. Nah, kalau itu kan berarti dia menentang bahwa sholat itu wajib baginya. Nah, kalau itu kafir. Orang menentang kewajiban sholat kafir. Tidak boleh kita sholat. Tidak boleh. Adapun dia tidak menentang, dia yakin itu wajib. Tapi malas. Nah, ini diperselisihkan. Yang paling tinggi dia bilang adalah dosa besar. Mayoritas menyatakan dia telah melakukan dosa besar. Berarti masih muslim. Kita sholat. Walaupun ada juga yang berpendapat kafir. Wallahualam. Baik, kita cukupkan karena sudah akan masuk waktu sedikit lagi. Kita insya Allah lanjutkan sebentar. Sisa satu kaidah insya Allah. Kalau ada pertanyaan bisa dihabiskan memang sebentar. Insya Allah. Supaya insya Allah kalau selesai berarti kita tidak ada antara maghrib isya. Alhamdulillah. Kita cukupkan. Subhanallah. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.